Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di Jumat yang pertama ini kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah. Jumat di awal tahun ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun kita yang menjamin kesempatan hidup ini akan lama, akan selalu ada, karena kematian itu sampai detik ini menjadi rahasia. Bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita rindu dengan beliau, kita ingin berjumpa dengan beliau, kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhirat insyaallah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan perusahaan, pimpinan instansi, pimpinan sekolah, mereka akan melakukan evaluasi di akhir tahun. Bagaimana hendaknya pembukuan kinerja di tahun yang baru menjadi lebih meningkat. Manusia hari ini sibuk dengan evaluasi jabatan, pangkat, kekayaan, harta, berapa untung, berapa rugi. Padahal ada yang mesti dievaluasi. Ketika umur ini semakin hari semakin berkurang, ketika umur ini semakin hari sesungguhnya kita semakin dekat dengan akhirat, maka evaluasi diri, amal ibadah yang mesti dilakukan seorang hamba di awal-awal tahun ini. Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum diri kalian nanti dihitung oleh Allah. Wazinu anfusakum, timbang-timbanglah amal ibadah yang telah dilakukan, qabla an tuzanu, sebelum amal ibadah kita nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang pertama di tahun ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala evaluasi diri kita pada hari yang mulia ini. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Dunia ini Allah perumpamakan bagi manusia layaknya seperti air yang Allah turunkan dari langit. Hari ini Jumat pertama ini kita diingatkan oleh Allah, dunia tempat tinggal kita saat ini Allah ibaratkan seperti air. Allah ibaratkan seperti air yang turun dari langit. Kenapa dunia ini Allah jadikan ibaratnya, gambarannya seperti air? Dunia yang diambil dari kata ad-dunya. Ad-dunya berasal dari kata dana yadnu dunuan, yang artinya sesaat. Dunia ini artinya sebentar, dunia ini artinya sejenak, singkat. Makanya terkadang kita selalu mengatakan, baru kemarin rasanya kita puasa Ramadan, maka hari ini kita merasakan bulan Ramadan itu telah dekat. Seolah-olah dunia ini singkat, bukan seolah-olah, tapi memang dunia ini adalah singkat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perumpamakan dunia yang kita huni saat ini seperti setetes air, air yang turun dari langit. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, kenapa dunia ini digambarkan seperti air. Yang pertama kata Imam Qurtubi, bahwa air mempunyai sifat yang tidak tetap. Air akan selalu berubah, dia akan selalu mengalir dari yang tinggi kepada yang rendah. Dia suatu hari akan berubah dari jernih kepada yang keruh. Begitulah hendaknya kehidupan dunia. Dunia ini tidak ada yang tetap, dunia ini pasti berubah. Hari ini kita kaya, suatu saat kita pasti akan miskin. Hari ini kita sehat, suatu saat kita pasti akan sakit. Hari ini kita adalah pimpinan, suatu saat kita akan menjadi bawahan. Ini buktinya dunia itu seperti air, bahwa di dunia tidak ada yang tetap, pasti akan berubah.
Makanya Rasul pesankan kepada kita, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini bukti bahwa dunia ini tak ada yang tetap. Jaga masa muda kalian, sababaka qabla haramika, jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jaga masa sehat, sihataka qabla saqamika, sebelum datang masa sakit. Ghinaka qabla faqrika, jaga waktu kaya, waktu kalian punya sebelum datang faqrika, kalian fakir, kalian tak lagi berpunya. Jaga masa hidup sebelum datang mati. Jaga masa lapang, faragaka qabla sughlika, sebelum datang masa sibuk. Perkara ini menjadi bukti bahwa dunia ini tak ada yang tetap. Dia pasti akan berubah seperti roda yang berputar. Hari ini kita di sini, suatu saat kita akan berubah. Jangan pernah mengeluh dengan kehidupan di dunia, karena memang dunia ini sesuatu yang akan berubah. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, dunia itu digambarkan seperti air. Air yang ketika kita masuk ke dalamnya, maka dijamin kita akan basah. Orang yang masuk ke dalam air, maka dia akan menjadi basah. Begitulah perumpamaan dunia. Dunia ini kalau kita perturutkan, dunia ini kalau kita ikuti, maka kita akan terbawa oleh fitnah yang ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau anna li Adam, ketika anak Adam diberikan wadian, satu lembah min zahabin, dari emas, maka sesungguhnya dia akan mencari, dia akan menginginkan, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia akan mencari 2 lembah emas. Begitulah kita digambarkan oleh Rasulullah. Kita tidak akan pernah puas, kita tidak akan pernah cukup, merasa cukup. Makanya hari ini yang tinggal di dunia, ketika dia perturutkan dunia ini, maka dia siap-siap masuk ke dalam fitnah. Dunia ini adalah fitnah bagi kita yang hidup. Dunia bagaikan penjara bagi orang beriman, sementara dunia ini bagaikan surga bagi orang kafir. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah mengatakan di dalam sebuah doa, Allahumma ja'alid dunya, ya Allah jadikan dunia fi aidina, di tanganku ya Allah, di tangan kami, wala taj'alha fi qulubina, jangan engkau jadikan dunia ke dalam hati kami. Ketika dunia hanya di tangan, maka dia akan mudah untuk dilepaskan. Tapi kalau dunia ini sudah masuk ke dalam hati hamba seorang manusia, maka sulit untuk meninggalkan. Jangan terkejut, semakin tua ada kita yang semakin gila dengan jabatan, pangkat dan harta. Kenapa? Karena memang kita telah turun masuk, kita basah ibarat air, kita basah masuk ke dalam air. Makanya hidup di dunia kita memperturutkan kehidupan dunia ini. Yang terakhir kata Imam Qurtubi, dunia ini digambarkan seperti air oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena air ketika kita ambil secukupnya, dia akan jadi bermanfaat bagi manusia. Air yang sedikit dia akan menjadi bermanfaat, tapi ketika air sudah menjadi besar, dia akan menjadi lawan. Bahkan dia bisa menghanguskan, biasa membunuh atau menghabisi manusia yang ada di dunia ini. Sedikit dia bisa dimanfaatkan, tapi kalau sudah banyak dia tidak akan bisa dikontrol. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini ketika sekadarnya dia akan bermanfaat bagi kita, tapi kalau dunia ini kita perturutkan, maka kita yang akan terbawa arus, kita yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di awal tahun khutbah Jumat hari ini kita diingatkan bahwa amal ibadah merupakan barometer kunci keselamatan kita hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian. Ada yang telah meninggal, banyak sanak saudara pemilih kita yang telah dipanggil oleh Allah, wal hayata, dan masih ada yang hidup. Kita masih hidup sampai saat ini. Kenapa hidup dan mati Allah ciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang masih diberikan Allah di tahun yang baru ini tidak bisa lepas dari amal ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ibarat tempat untuk mencari bekal, akhirat adalah untuk ditimbang, dipertanggungjawabkan.
siapa yang main-main pada kehidupan dunia, dipastikan dia akan menyesal di kehidupan akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.